Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan contoh-contoh data. Anggota kami berjumlah 5 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rizkia Dina Azkia dengan NIM 2001 0101 0091. Saya Imro'atul Munawarah dengan NIM 20010101037. Saya Muhammad Faqih Muqaddam dengan NIM 20010101043. Baik, perkenalkan, nama Ulun Gusti Gunawan dengan NIM 200101010117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dengan NIM 2001010101097. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Imro'atul Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh data nominal. Sebelumnya, kita akan membahas dulu tentang data nominal itu sendiri. Data nominal ini merupakan data kategorisasi dan masing-masing data itu setara, artinya setiap data tidak memiliki tingkatan. Nah, data nominal ini data yang cuma fungsinya itu cuma kategori, pengelompokan aja. Jadi nggak ada tingkatannya, baik itu tinggi, baik itu yang pertama, yang kedua, enggak. Jadi setiap datanya itu adalah setara. Nah, ciri yang lainnya adalah data nominal ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Kan tadi data nominal ini cuma data pengelompokan, kategori, mengkategorikan data-data. Jadi antara data yang satu dengan data yang lainnya itu tidak ada tingkatannya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini bisa saja tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, contoh yang lainnya tentang agama. Nah, kebetulan pada sesi ini contoh yang saya ambil adalah contoh penganut agama di SDN 2 Wonorejo. Jadi tentang agama ini cuma pengelompokan agama tadi. Nah, data-datanya yang itu tadi. Misalnya nomor 1 agama Islam, jumlah siswanya 60. Yang nomor 2 Katolik agamanya, jumlah siswanya ada 40. Yang nomor 3 ada agama Hindu dengan jumlah siswa 30. Nomor 4 ada agama Buddha dengan jumlah siswa 30. Yang nomor 5 ada agama Protestan dengan jumlah siswa 40. Dan yang nomor 6 ada agama Konghucu dengan jumlah siswa 20. Nah, data nominal itu merupakan data cuma pengelompokan kategori. Jadi setiap datanya itu tidak ada tingkatannya. Ya kayak tadi contohnya agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Itu semuanya hanyalah kategori. Nah, dari pengelompokan data tersebut, kita dapat lebih mudah untuk mengetahui banyaknya siswa berdasarkan agama yang dianutnya. Jadi, setiap datanya yang tadi itu nggak ada tingkatannya, semuanya adalah setara. Itulah yang disebut dengan data nominal. Tidak dapat dilakukan operasi matematika. Mungkin sekian penjelasan data nominal dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ulun Rizkia Dina Azkia. Di sini ulun akan menjelaskan contoh data ordinal. Nah, data ordinal sendiri adalah data yang berjenjang dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah dan dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Di sini contohnya adalah nilai ujian mata kuliah Statistik Pendidikan. Di ranking yang pertama dengan nama mahasiswa Nabila, nilai ujiannya ada 96 dan dikategorikan nilai prestasinya A. Selanjutnya di ranking yang kedua dengan nama mahasiswa Irfan, nilai ujiannya ada 92 dan nilai prestasinya A. Di ranking yang ketiga dengan nama mahasiswa Dio, nilai ujiannya adalah 80 dan nilai prestasinya B+. Di ranking yang keempat dengan nama mahasiswa Rahma, nilai ujiannya adalah 76 dengan nilai prestasi B. Selanjutnya di ranking yang kelima dengan nama mahasiswa Zaini, nilai ujiannya adalah 68 dan nilai prestasinya adalah C+. Nah, nilai-nilai ujian mahasiswa tersebut diurutkan berdasarkan nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Nilai paling besarnya di sini adalah 96
dan paling kecilnya adalah 68. Nah, urutan ranking inilah yang disebut dengan data ordinal. Data ordinal ini biasanya makin kecil angkanya, maka makin besar nilai. Contohnya ya ini, ranking 1. Nilainya adalah 96. Sedangkan kita lihat di ranking yang paling bawah itu ranking 5. Nilai ujiannya adalah 68. 1 dengan 5, 1 itu kan lebih kecil. Namun, dilihat dari nilainya, 96 dengan 68 tentu lebih besar 96. Nah, jadi inilah data ordinal yang saya contohkan. Selanjutnya akan disambung oleh kawan saya. Baik, di sini Ulun akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian data interval beserta contohnya. Data interval adalah jenis data penelitian yang diukur dalam suatu skala, di mana setiap titik dalam perhitungan ini ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain. Skala interval pada dasarnya mengacu pada skala numerik yang digunakan untuk mengetahui urutan variabel-variabel serta perbedaan antara variabel-variabel tersebut. Contohnya seperti suhu air. Dalam skala Celcius, suhu air dikatakan dingin jika berada di negatif 10 Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kemudian air dikatakan hangat ketika berada di 11 Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian air dikatakan panas ketika berada di 41 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kemudian air dikatakan sangat panas ketika berada di 81 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Demikian penjelasan dari Ulun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Muhammad Faqih Mukaddam dari kelompok 3 Statistik Pendidikan. Di sini saya memohon izin kepada ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan materi tentang data rasio, baik itu pengertiannya maupun contohnya. Seperti yang telah kita ketahui bersama-sama, bahwasanya data rasio itu adalah data yang jaraknya sama, atau dapat dikatakan rasio ini berhubungan dengan perbandingan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan dari tabel contoh dari data rasio. Di sini saya mengambil contoh yaitu nilai ulangan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Negeri 1 Kandangan. Kebetulan saya alumni dari SMA Negeri 1 Kandangan. Jadi saya mengambil contoh tersebut. Yang nomor pertama, nama siswa Akbar, nilai ulangan 100 dengan predikat A. Kemudian nomor yang kedua, nama siswi Putri, nilai ulangan 80 dengan predikat B. Kemudian nomor ketiga, nama siswa Firdaus, nilai ulangan 60 dengan predikat C. Kemudian yang keempat, Fitri, dia adalah seorang siswi dengan nilai ulangan 40 dan mendapatkan predikat D. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya nilai ulangan siswa-siswi masing-masing memiliki nilai yang berbeda, yaitu Akbar mendapatkan nilai 100 dengan predikat A,
Putri mendapatkan nilai 80 dengan predikat B. Firdaus mendapatkan nilai 60 dengan predikat C. Dan Fitri mendapatkan nilai 40 dengan predikat D. Jika kita lihat dari skala rasio, nilai Akbar memiliki nilai lebih 20 dari nilai Putri. Dan Putri memiliki nilai lebih 20 dari Firdaus. Firdaus memiliki nilai lebih 20 dari Fitri. Dan nilai Fitri kurang 60 untuk sama dengan nilai Akbar. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tersebut adalah sebuah yang namanya data rasio. Terima kasih. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi, skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing mempunyai karakteristik dan penting buat kita untuk memahami tentang skala pengukuran. Kenapa? Karena skala pengukuran bakal menentukan metode analisis apa yang bisa dipakai. Jadi nggak boleh sembarangan. Apa bedanya dari 4 skala pengukuran ini? Nominal dan ordinal itu masuk dalam data kategorik, sedangkan interval dan rasio itu masuk dalam data numerik. Nominal itu tidak ada ukuran atau tingkatannya, itu kata kuncinya. Contohnya seperti warna, jenis kelamin, agama. Kita tidak bisa bilang kuning itu lebih baik dari merah, biru itu lebih rendah dari hijau. Kita tidak bisa. Sedangkan ordinal itu ada ukuran atau tingkatannya. Contohnya tingkat pendidikan. Kita dari kecil sampai saat ini pasti melewati yang namanya tingkat pendidikan, yaitu dari TK ke SD, kemudian lanjut lagi SMP, kemudian SMA, dan sekarang kuliah. Itu adalah contoh dari data ordinal, yaitu ada urutan atau tingkatannya. Kemudian interval dan rasio itu masuk dalam data numerik. Dalam data numerik, kita bisa melakukan operasi mencari rata-rata, penjumlahan, pengurangan, perkalian, selisih, dan lain-lain. Interval itu tidak punya nol mutlak. Contohnya suhu, nilai ujian. Maksudnya tidak punya nol mutlak. Suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak punya nilai. Dia punya nilai, dia punya suhu senilai 0 derajat. Jadi 0 di sini bukan benar-benar 0 yang mutlak. Berbeda dengan rasio. Rasio mempunyai 0 mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan. 0 cm berarti kan nggak ada tinggi badannya tuh, 0 cm. Jadi 0 mutlak artinya ketika dia bernilai 0 maka dia benar-benar tidak ada. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.